Selamat jumpa para sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 2 Januari 2023, Pesta Wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Bacaan hari ini saya konsentrasikan pada bacaan Injil, yaitu Yohanes 1 bab 19 sampai dengan 28. Hidup yang menunjuk kepada Yesus. Pernah suatu saat saya ketemu dengan sekeluarga Katolik yang dibaptis dewasa. Saya tanya kepada keluarga itu mengapa mereka ingin menjadi orang Katolik dan berusaha sekuat tenaga. Lalu mereka mengatakan demikian, yaitu bahwa mereka terkesan akan hidup tetangganya yang sederhana, jujur, penuh dengan kegembiraan, dan juga mengabdi kepada sesamanya. Itulah yang menjadi jawaban dari keluarga tersebut. Nah, dalam rangka bacaan Injil ini, saya mengingat kita semua tahu bagaimana peran Yohanes Pembaptis di dalam kehidupan mendahului Yesus sebelum dia datang. Maka Yohanes Pembaptis itu sebagai seorang yang menunjuk pada Yesus. Karena dia melakukan suatu perbuatan yang luar biasa, dia menjadi besar. Bukan karena dia membanggakan diri, dia menjadi besar justru karena dia menunjuk kepada Yesus. Merendahkan dirinya. Dia bukanlah yang dinanti-nantikan sebagai Mesias, tetapi dia menunjuk bahwa sesudah dia akan datang tokoh yang jauh lebih besar, yang dia sendiri tidak pantas untuk melepas sandalnya. Maka kita mempunyai suatu pegangan di dalam kehidupan ini. Kita mempunyai suatu teladan iman dalam diri Santo Yohanes Pembaptis. Hidupnya di padang gurun, khotbahnya, kesaksiannya, cara-cara dia melakukan dalam kehidupannya menunjuk bahwa dia orang yang percaya, yang mempersiapkan jalan Tuhan, jalan pertobatan, jalan perbaikan dalam kehidupan. Maka kalau tadi keluarga yang saya katakan tadi menjadi orang Katolik karena melihat kesaksian hidup yang baik dari tetangganya, demikian halnya yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis, lebih daripada itu. Maka sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah semangat mati raga, semangat penitensi ada di dalam diri kita? Kita tidak hidup di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis, tetapi penitensi, sesal diri, ajakan pertobatan yang ada di dalam gereja, dan kita mencoba untuk menghidupi pertobatan itu dengan sepenuh hati dan memancarkan bahwa kita itu orang beriman. Bisa jadi itu membuka mata hati sesama kita. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan sebaik mungkin, mewujudkan bahwa tobat kita itu sungguh-sungguh merupakan tobat yang ada di dalam batin kita, dan apa yang ada di dalam batin itu akan terungkap di dalam perbuatan, di dalam kata-kata kita. Oleh sebab itu, pada hari yang bagus, masih masa Natal ini, kita bersyukur bahwa gereja menjadikan Yohanes Pembaptis sebagai dia yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dia yang mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus semakin besar. Maka untuk seorang imam, seorang awam, kita tidak membanggakan diri kita sebagai orang yang hebat, tapi kita bersyukur bahwa jika apa yang kita lakukan itu menjadikan orang lain terbuka kepada Tuhan. Maka jari yang menunjuk kepada sesuatu yang baik, jari yang menunjuk kepada sesuatu perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, khususnya pada masa Natal ini, akan membawa juga orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana hidup kita, sejauh mana cara kita berbicara, sejauh mana cara kita bertindak, membantu orang lain untuk terbuka, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua, keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yusuf,
lindungilah kami, terangilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.